Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Ayu Widya Cahyati dari FM 19B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Lalu teman saya Lutfiah Nurfitria dan Oktavia Rajebi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metabolisme asam amino. Pembahasan yang akan kami bawakan yaitu ada 5. Yang pertama, pengertian asam amino. Kedua, jalur metabolik utama dari asam amino. Yang ketiga, katabolisme asam amino. Yang keempat, sintesis asam amino. Dan yang kelima, penyakit gangguan metabolisme asam amino. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian asam amino. Asam amino merupakan building block senyawa-senyawa protein yang berada di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 20 macam asam amino penyusun protein, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Tubuh manusia dapat menyintesis 10 dari 20 asam amino yang diperlukan untuk membentuk protein. Kira-kira ada sekitar 75% asam amino yang digunakan untuk sintesis protein. Asam-asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi protein di dalam tubuh kita. Degradasi ini merupakan proses kontinu, karena protein di dalam tubuh kita secara terus-menerus diganti atau protein turnover. Asam-asam amino juga menyediakan kebutuhan nitrogen, yaitu untuk yang pertama, struktur basa nitrogen DNA dan RNA. Yang kedua, heme dan struktur lain yang serupa seperti mioglobin, hemoglobin, sitokrom, enzim, dan lain-lain. Yang ketiga, asetilkolin dan neurotransmitter lainnya. Dan yang keempat, hormon dan fosfolipid. Selain menyediakan kebutuhan nitrogen, asam-asam amino dapat juga digunakan sebagai sumber energi jika nitrogen dilepaskan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai jalur metabolik utama dari asam amino. Jalur metabolik utama dari asam amino yaitu terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di dalam hati. Kemudian tahap yang kedua yaitu pengambilan nitrogen dari asam amino. Kemudian tahap yang ketiga yaitu katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Dan tahap yang keempat yaitu sintesis protein dari asam-asam amino. Gambaran mengenai keempat tahap jalur metabolik utama dari asam amino ini seperti yang tertera pada gambar yang ada di slide. Katabolisme asam amino. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain seperti karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi, tidak seperti karbohidrat dan lipid. Asam amino merupakan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu yang pertama ada transaminasi. Enzim amino transferase memindahkan amin kepada alfa-getoglutarat yang menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat yang menghasilkan asparat. Contohnya seperti pada gambar berikut. Reaksi transaminasi. Perhatikan, alanin mengalami transaminasi menjadi glutamat. Pada reaksi ini,
dibutuhkan enzim alanin aminotransferase. Tahap pelepasan gugus amin dari asam amino yang kedua yaitu ada deaminasi oksidatif. Pelepasan amin dari glutamat yang menghasilkan ion amonium. Contohnya seperti gambar berikut. Contoh reaksi deaminasi oksidatif. Perhatikan pada gambar. Glutamat mengalami deaminasi yang menghasilkan amonium atau NH4+. Selanjutnya ion amonium masuk ke dalam siklus urea. Setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat yang melalui jalur beraneka ragam. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Lutfiah. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium atau NH4+, yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama, dengan peran enzim karbamoil fosfat sintes 1. Ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Kedua, dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase, karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulin dan gugus fosfat dilepaskan. Yang ketiga, dengan peran enzim argininosuksinat sintes, L-citrulin bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argininosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Yang keempat, dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Yang kelima, dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Proses siklus urea bisa dilihat dari gambar yang ada di slide. Pembahasan yang keempat yaitu sintesis asam amino. Semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non-esensial, melakukan remodeling asam amino, serta mengubah rangka karbon non-asam amino menjadi asam amino dan turunan yang mengandung nitrogen. Tetapi, hati merupakan tempat utama metabolisme nitrogen. Dalam kondisi surplus diet, nitrogen toksik potensial dari asam amino dikeluarkan melalui transaminasi, deaminasi, dan pembentukan urea. Rangka karbon umumnya diubah menjadi karbohidrat melalui jalur glukogeogenesis atau menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Pembahasan yang keempat yaitu sintesis asam amino. Semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non-esensial, melakukan remodeling asam amino, serta mengubah rangka karbon non-asam amino menjadi asam amino dan turunan lain yang mengandung nitrogen. Tetapi, hati merupakan tempat utama metabolisme nitrogen. Dalam kondisi surplus diet, nitrogen toksik potensial dari asam amino dikeluarkan melalui transaminasi, deaminasi, dan pembentukan urea. Rangka karbon umumnya diubah menjadi karbohidrat melalui gluconeogenesis atau menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Berkaitan dengan hal ini, asam amino dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu asam amino glukogenik, ketogenik, serta glukogenik dan ketogenik.
Asam amino glukogenik adalah asam-asam amino yang dapat masuk ke jalur produksi pirufat atau intermediat siklus asam sitras seperti alfa-ketoglutarat atau oksaloasetat. Semua asam amino ini merupakan prekursor untuk glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Semua asam amino kecuali lisin dan leusin mengandung sifat glukogenik. Lisin dan leusin adalah asam amino yang semata-mata ketogenik, yang hanya dapat masuk ke intermediat asetil CoA atau asetoasetil CoA. Sekelompok kecil asam amino yaitu isoleusin, fenilanin, theronin, triptofan, dan tirosin bersifat glukogenik dan ketogenik. Akhirnya, seharusnya kita kenal bahwa ada 3 kemungkinan penggunaan asam amino. Selama keadaan kelaparan, pengurangan rangka karbon digunakan untuk menghasilkan energi dengan proses oksidasi menjadi CO2 dan H2O. Dari 20 jenis asam amino, ada yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita, sehingga harus ada di dalam makanan yang kita makan. Asam amino ini dinamakan asam amino esensial. Selebihnya adalah asam amino yang dapat disintesis dari asam amino lain. Asam amino ini dinamakan asam amino non-esensial. Berikut merupakan contoh-contoh dari asam amino non-esensial antara lain alanin, asparagin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Lalu ada beberapa contoh dari asam amino esensial, yaitu arginin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilanin, theronin, triptofan, dan valin. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu penyakit gangguan metabolisme asam amino. Metabolisme atau transmisi asam amino yang tidak sempurna membuat zat ini bercampur dalam darah atau urin, atau bahkan keduanya. Metabolisme asam amino yang tidak sempurna sebagian besar disebabkan oleh faktor keturunan. Gangguan metabolisme asam amino dapat berdampak ringan atau berat, seperti keterbelakangan mental, retardasi pertumbuhan, dan epilepsi. Berikut penyakit yang berhubungan dengan gangguan metabolisme asam amino, yaitu yang pertama fenilketonuria atau PKU. Fenilketonuria atau PKU adalah penyakit bawaan lahir akibat kelainan genetik. Fenilketonuria menyebabkan penderitanya tidak bisa menguraikan asam amino fenilanin, sehingga zat ini menumpuk di dalam tubuh. Gejala fenilketonuria biasanya akan muncul secara bertahap. Gejala baru muncul jika penumpukan fenilanin terjadi terus-menerus dan mengganggu fungsi otak. Contoh gejalanya adalah kejang, tremor atau gemetar, dan pertumbuhan yang lambat. Yang kedua, ada maple syrup urine disease atau MSUD. Maple syrup urine disease atau penyakit urin sirup mapel adalah salah satu penyakit genetik keturunan dan sangat serius. Penyakit yang sangat jarang terjadi ini membuat tubuh tidak dapat memproses asam amino sehingga menyebabkan penumpukan zat berbahaya dalam urin dan darah. Penyakit urin sirup mapel ini terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Selanjutnya akan dibahas oleh Octavia. Pak Dokter dipersilahkan. Selanjutnya, jenis penyakit lain yang masih berhubungan dengan gangguan asam amino yaitu alkaptonuria. Alkaptonuria merupakan kelainan genetik yang menyebabkan urin menjadi gelap atau berwarna hitam.
Kondisi ini disebabkan oleh terganggunya penguraian asam amino akibat mutasi gen homogentisase 1,2 deoksigenase. Selain urin yang berwarna hitam, alkaptonuria juga bisa menyebabkan kulit, telinga, dan kuku penderitanya tampak kehitaman. Alkaptonuria terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin dan penilalanin dengan baik, sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Penyakit selanjutnya yaitu ada ataxia Friedreich. Ataxia Friedreich merupakan penyakit saraf langka yang menyebabkan penderitanya sulit berjalan, kehilangan rasa dan kontrol pada tangan dan kaki, serta sulit berbicara. Ataxia Friedreich merupakan penyakit progresif yang memburuk seiring berjalannya waktu. Seseorang dapat mengalami ataxia Friedreich bila kedua orang tuanya memiliki kelainan gen FXN atau fractalsin. Penyakit ini dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Ataxia Friedreich terjadi pada saat protein jenis fractalsin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.